Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhir-akhir ini Indonesia banyak ditimpa bencana. Di mana-mana ada bencana gempa, gunung meletus, bahkan bencana yang ada dalam institusi kepolisian sendiri juga itu bisa dikatakan sebagai bencana. Dan bahkan virus COVID pun merupakan bencana yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh manusia yang ada di dalam planet bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita menyikapi bencana? Dalam surat Hud ayat 11 yang artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Bagaimanakah kita harus menyikapi bencana yang sedang menerpa? Apakah kita anggap sebagai cobaan dan ujian saja, sehingga kita tidak terbeban oleh penderitaan berkepanjangan? Atau kita anggap itu sebagai gejala alam biasa yang memang bisa menerpa siapapun di muka bumi? Ataukah kita perlu introspeksi diri? Jangan-jangan ini peringatan keras atau bahkan azab. Semua bergantung kepada kita, kepekaan kita dalam merasakan masalah dan juga kemampuan melihat sisi positif hadirnya masalah tersebut. Sebab di setiap peristiwa selalu ada hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang ingin maju. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Bagi orang-orang yang menggunakan akalnya dan open mind, mereka bakal bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Nah, hikmah itu bakal menjadi pelajaran yang berharga untuk menghadapi masalah di masa depannya, serta membangun kedekatan dengan Allah Sang Penguasa kehidupan. Demikian pula, dalam bencana selalu ada hikmah, ada pelajaran. Hanya orang-orang yang lalai saja yang tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa dahsyat semacam itu. Begitulah seharusnya kita menyikapi setiap bencana yang menimpa kita, menimpa sahabat-sahabat kita, atau mungkin sanak famili kita. Hikmah yang terkandung di dalam bencana itu selalu memuat beberapa pelajaran agar kita berintrospeksi dan kemudian termotivasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan produktif. Memang kita selalu bertanya-tanya, kenapa ya kita terkena bencana dan musibah seperti ini? Dan selalu jawabnya tidak pernah tuntas. Padahal sebenarnya kita bisa berkaca kepada bencana-bencana yang telah terjadi, termasuk pada zaman para nabi, bahwa bencana selalu memiliki pelajaran multidimensi. 3 dimensi diantaranya adalah ujian, cobaan, dan azab. Bagi orang-orang yang positive thinking, mereka akan selalu berpendapat bahwa semua ini adalah ujian dan cobaan. Ujian terhadap keimanan kita dan cobaan bagi kesabaran kita di dalam menerima musibah. Karena itu datangnya dari Allah. Tak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua berasal dari Allah dan bakal kembali kepadanya. Akan tetapi yang menetapkan semua itu terjadi adalah Allah. Baik atau buruk, manfaat atau mudarat, semuanya Allah yang mengatur sesuai dengan kadar perbuatan kita masing-masing. Surat An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.
kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Begitulah salah satu sikap yang diajarkan Allah kepada kita dalam menghadapi bencana. Sikap positif yang mengarah kepada ketauhidan yang kokoh, berserah diri kepada Allah setelah melewati proses, bukan pasrah diri tanpa berusaha. Yang kedua, dalam menghadapi bencana itu Allah mengajari kita untuk bersabar. Allah sedang menguji kesabaran kita. Demikian pentingnya kesabaran ini sampai-sampai Allah mengatakan belum akan masuk surga seseorang sampai ia bisa membuktikan kesabarannya. Surat Al-Imran ayat 142. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kesabaran itu bukan hanya di mulut, melainkan dibuktikan dengan perbuatan. Dan bukan hanya orang-orang awam saja yang diuji, para nabi dan rasul pun diuji, sejak zaman dahulu sampai nanti menjelang kiamat. Allah senantiasa menguji kesabaran kita dengan berbagai cobaan, musibah, dan bencana. Surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Demikian hebatnya cobaan dan ujian itu sampai-sampai para rasul dan orang-orang beriman berdoa dengan penuh harap kepada Allah untuk menolongnya. Dan kemudian pertolongan itu selalu datang pada saat-saat yang kritis, ketika kita sudah hampir-hampir tidak kuat menahan cobaan itu. Poin pentingnya adalah di saat kita dicoba, kita mesti ingat kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Jangan kepada yang lain-lain, apalagi malah menggugat. Allah selalu memberikan pelajaran dalam setiap kejadian. Selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Selalu ada rahmat di balik bencana. Ya, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran bakal memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah sesudah bencana itu. Orang-orang yang tidak pernah ditimpa kesulitan, hatinya bakal semakin keras dan kemudian angkuh serta sombong. Bencana di planet bumi ini tersebar di mana-mana, sebagaimana kita bahas di depan. Bumi adalah planet yang rawan bencana, apalagi ditambah perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup dengan kadar semakin parah. Al-Maidah ayat 71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun, maka mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Begitulah manusia, selalu berubah-ubah antara baik dan buruk, antara sabar dan marah, antara taubat dan maksiat, antara merusak dan membangun kembali. Jangan sampai kita kebablasan ke jalan yang salah. Allah selalu mendampingi orang-orang yang berorientasi pada kebaikan dan menjalani hidup dalam kesabaran. Surat Al-Ankabut ayat nomor 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Selain cobaan dan ujian, bencana bisa bermakna azab dan siksa dari Allah.
Ini terjadi bagi mereka yang jelas-jelas menentang dan berbuat kejahatan. Hidupnya jauh dari Allah, berbuat kerusakan dan kezaliman. Misalnya yang terjadi pada kisah-kisah para rasul yang dizalimi oleh kaumnya. Dalam kisah-kisah itu memang selalu ada dua titik ekstrim yang digambarkan. Di satu sisi, kaum tersebut biasanya sudah keterlaluan, sehingga Allah mengutus Rasul-Nya. Di sisi lain, Rasul bertugas menyampaikan amanat dari Allah dan butuh perlindungan serta keamanan bagi tersampainya risalah itu. Karena itu, ketika kaumnya semakin brutal, Allah lantas menghazab mereka dengan cara menghancurkannya. Ini diperlukan untuk memberikan kepastian dan penegasan tersampaikannya risalah tersebut dalam masa kenabian sang Rasul. Tidak bisa tidak, risalah itu mesti terselesaikan dalam kurun waktu usia pembawanya. Sekaligus sebagai penegas bahwa orang-orang yang menghalangi risalah bakal mengalami kehancuran. Jika tidak bisa dengan nasihat, ya dengan bencana alam. Kondisinya berbeda dengan kita dewasa ini. Di zaman kita, risalah kenabian Rasul Muhammad SAW sudah selesai, sudah tersampaikan, sudah terkomunikasikan dengan sempurna. Tidak sebagaimana zaman Rasul-Rasul sebelumnya yang menggunakan pendekatan mukjizat dan bencana. Nabi Muhammad sukses menjalankan syiarnya dalam pendekatan akhlak dan strategi sosial politik yang manusiawi dan wajar. Dengan perjuangan mati-matian dan berdarah-darah, seakan-akan Allah lewat pengorbanan beliau memberikan petunjuk kepada kita. Beginilah cara syiar yang harus dijalankan oleh umatnya dalam mengajak manusia membentuk tatanan dunia yang rahmatan lil alamin. Manusia harus lebih menonjolkan usaha dan akalnya dalam kehidupan modern ini, yang disempurnakan dengan akhlak yang baik. Jika tidak, maka planet bumi bakal mengalami kehancuran oleh perbuatan kita sendiri. Azablah yang bakal datang kepada kita. Sebab sebenarnya petunjuk sudah jelas bahwa siapa saja berbuat kebaikan, maka manfaatnya bakal kembali kepadanya. Sedangkan siapa saja berbuat kejahatan, maka bencananya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Bisa dibalas langsung sekarang, nanti sekian tahun lagi, ataupun dalam kehidupan akhirat. Semakin lama datangnya balasan itu, semakin besar dan berlipat ganda pula balasannya. Al-Mu'min ayat 40. Artinya, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang di dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. Maka bencana-bencana yang terjadi dewasa ini tidak bisa kita pastikan berdimensi tunggal sebagai azab atau cobaan atau ujian. Selalu ada berbagai dimensi dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, ada cobaannya, ada ujiannya, dan ada azabnya. Itu bergantung kepada siapa penerimanya dan bagaimana menyikapinya. Ini seiring dengan berbagai ayat yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman pun suatu ketika dikenai bencana dan musibah, tapi sifatnya adalah ujian dan cobaan. Allah ingin melihat bukti keimanan dan kesabaran kita. Jika kita bisa menyikapi dengan benar dan mengembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan rahmat sesudah bencana tersebut. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat, begitu firman-Nya. Maka luluslah ia dalam ujian dan cobaan itu. Sebaliknya, bagi orang-orang yang bergelimang dalam kejahatan dan kemaksiatan, bencana itu adalah siksa alias azab.
Jika mereka sudah berlebihan, mereka bakal dimusnahkan. Jika masih bisa diperbaiki, mereka bakal diberi kesempatan untuk bertobat. Jika mereka jahat tetapi lolos dari bencana, maka Allah sedang menyiapkan bencana yang lebih dahsyat untuknya. Surat Maryam ayat 84. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitulah yang bisa saya sampaikan, bagaimana menyikapi bencana. Bukan mengeluh, bukannya mencaci maki siapapun atau bahkan mungkin mencaci maki Tuhan, tapi kita harus berusaha, bersabar, berusaha untuk menanggulangi bencana dengan introspeksi diri, tetap dalam keadaan tawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf apabila ada salah kata. Semoga ini bermanfaat terutama untuk diri saya, dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.